Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama huwa ahlu, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-asrih wa nasrih wal musaddaqi qawluhu wa fi'luhu wa ala alihi wa ashabihi al-mutafaqihina fid din wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih ingkang kula muliaken, di sini ditulisi 15 menit. Jadi cukup nanti kurang lebih 15 menit. Kalau lebih sedikit dimaafkan. Jadi saya masuk Masjid Al-Barokah. Saya kayak pulang kampung, kayak ada di Gresik. Sholat tarawih 23. Setelah azan ada pujian, persis. Tapi setelah saya di Jogja, jarang sekali menemukan tarawih di Jogja, khususnya di kota 23. Dulu saya awal di Jogja, saya nggak mau sholat tarawih di masjid karena cuma 11 rakaat. Saya sering tarawih di rumah. Tapi lama-lama terkontaminasi, jadi saya sekarang 11 juga boleh, 23. Alhamdulillah, semakin banyak rakaatnya semakin banyak pahalanya. Bapak Ibu yang ngomong itu nggak perlu. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang puasa, karena jarang sekali biasanya yang ceramah-ceramah itu masalah syukur dan lain sebagainya. Tapi yang mendasar jarang sekali itu diungkapkan. Karena masjid di sini adalah Masjid Al-Barokah punya kekhususan, maka saya membawa kitab yang namanya Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibnu Idris. Jadi kitab yang saya jelaskan nanti adalah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, yaitu madhab yang digunakan hampir 90% orang Indonesia, tidak mau yang lain. Saya akan menjelaskan arkanus saum. Rukun saum itu salah satu wonten 3. Nomor setunggal niku aniat. Jadi poso niku kudu niat. Niati sebelum matahari terbit. Yaitu biasanya sahur itu harus niat. Kebanyakan niat itu setelah sholat tarawih. Dan niat itu harus komplit menurut Imam Syafi'i. Nawaitu saumahodin an adai fardis syahri Ramadhana hadis sanati. Ada yang nambahi imanan waktu saban lillahi ta'ala. Itu komplit. Boleh diucapkan, boleh di dalam hati. Diterima napa mboten urusan kula lan panjenengan sedaya. Urusanipun kalih pangeran. Terus niat itu harus. Dan setiap hari harus niat puasa menurut Imam Syafi'i. Makanya untuk menjaga sewaktu-waktu kita kadang-kadang lupa niat, maka niat itu ditambahi. Niat ingsun poso Ramadan 1 bulan penuh lillahi ta'ala, khusus bagi para bapak. Nek para ibu niku wonten kali niat poso 1 bulan penuh bagi ibu-ibu yang sudah tidak produktif.
nek ibu-ibu sing produktif nggak bisa bilang niat puasa 1 bulan penuh, karena itu ada tamu yang tidak diundang. Terus nomor setunggal niku niat niku kedah benten kalian niat sholat sunnah Senin Kemis di dalam rumah, ibu tidak masak, mboten wonten teh sampai jam 10 jam 11 dereng wonten sarapan. Lah niku niat poso sunnah angsal. Tapi nek poso Ramadan mboten angsal, kedahe pas sahur atau matahari sebelum terbit. Nomor kali watarkul muftirat, rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa nanti dijelaskan. Nomor 3 as-shaimun, ada yang puasa percuma sholat, percuma niat tapi nggak ada yang puasa. Jadi ada tiga-tiganya harus ada, orang yang berpuasa, niat, dan watarkul muftirat, yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Jadi lokas mawon ya, sing penting jenengan ada masukan tentang puasa. Selanjutnya itu surut sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Benten nek rukun itu dikerjakan di dalam puasa, tapi syarat sahnya puasa niku wonten arbaatun sekawan. Nomor 1 al-islamu, yang diwajibkan puasa itu orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyan, diwajibkan untuk berpuasa. Dan ini ayat favorit yang digunakan para penceramah itu, kutiba terus. Jadi yang pertama adalah Islam. Bagaimana kalau orang bukan Islam, orang Kristen, orang Buddha puasa? Niku melu-melu, boten bakal wonten pahalai. Yang didapat setunggal ning disenengi wong wedok, tambah kurus, tambah ceking sithik awake. Tapi kalau umat Islam insya Allah mendapat pahala, juga mendapatkan kekuruan kecekingan. Nomor 9 adalah Islam. Nomor kali wal akil, punya akal, sudah balik, dan ini diwajibkan. Tapi kalau anak kecil itu tidak diwajibkan, tapi orang tua harus mendidik, paling tidak puasa jam 10, puasa zuhur, puasa asar, sapa ngerti poso maghrib, harus dididik. Pahalanya tetap ada. Siapa sing nampani pahala? Yang nampani pahala puasa anak kecil adalah kedua orang tuanya. Jadi dibiarkan saja anak di masjid guyon nggak masalah, daripada guyon main di tempat lain, mending main guyon di masjid. Saya juga pernah begitu, malah sampai tidur di masjid, tidak masalah, dan sampai sekarang tetap terngiang di dalam pikiran. Mending terngiang pikiran tentang masjid daripada terngiang di luar masjid. Jadi anak kecil tidak perlu dirisaukan. Nomor 3 waniko unal khaid, bersih dari haid. Nyuwun sewu ibu-ibu, ini bapak-bapak nggak boleh protes, ini khusus ibu-ibu masalah haid. Jadi jangan tergesa-gesa mengatakan bahwa oh haidku wis resik terus poso, mboten usah. Biasanya kadang-kadang ada bintik-bintik kekuningan, kehitaman dan sebagainya, itu
belum bersih. Bagaimana cara mendeteksi haid itu sudah bersih? Menurut saya ini perlu diungkapkan, bukan jorok, tapi biar paling enggak bisa dipraktekkan ibu-ibu. Pakai kapas nopo pakai tisu ditempelke. Niku nek tisune tetep putih berarti jenengan pun angsal puasa. Tapi kalau masih ada kekuningan dan lain sebagainya, cukup ngeladeni bapake. Maksudnya ngeladeni sahur karo buka. Pikirannya jauh terlalu jauh. Wan nifasi dan bersih dari nifas biasanya 40 hari. Wal ilmu biqaumil waqti qablan lissaum. Syarat sahnya yang keempat adalah mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan puasa Ramadan. Terus niku syarat-syarat sahnya puasa. Sunanus shaum ini mungkin biasa sering dilakukan. Sunanus shaum kasyira, banyak sekali minha ta'jil fitr. Biasanya nyepet ke takjil. Nek nyepetke iki ojo terlalu cepet. Teh sudah dipegang di tangan, muadzinnya baru bilang belum sampai Allahu Akbar baru bilang saja terus langsung diseruput. Nunggu sak rambungnya takbir. Ojo cepet-cepet baru bilang langsung di minum. Memang cepet tapi jangan terlalu cepet. Tunggu sampai takbir itu selesai. Wa takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Di sini ada permasalahan sedikit. Di depan itu imsaknya lebih awal. Muhammadiyah lebih akhir. Jadi imsak itu tepak dulu, baru tepak nanti azan. Muhammadiyah baru imsak gitu. Nah, ini terserah, ini ijtihad masing-masing. Apakah ada yang salah? Tidak. Dua-duanya benar. Kalau salah mendapat satu pahala, kalau benar mendapat dua pahala. Karena ini adalah ijtihad para ulama. Gampang mawon. Nek kira-kira sahur rada keringan, ya ngikuti Muhammadiyah. Nek kira-kira rada kasih ngikuti depan. Masalah bener salah mboten urusan jenengan. Niku urusannya orang yang menentukan, jenengan tinggal mengikuti. Diterima napa mboten urusan kula lan panjenengan sedaya, urusanipun pangeran. Pun digawe gampang mawon. Wal iftari ala tamr, nek iso niku buka niku ngagem kurma sudah banyak sekali. Wa iksarul Quran, sering-seringlah membaca ayat suci Al-Quran di saat bulan Ramadan itu disunahkan. Was-shadaqatu fi Ramadan, kalau ada rezeki menyisikan. Di sini nggak ada kotak jalan ya? Ada. Nah itu nek saged diisi 2.000 boleh. Ning kenemen ya Bang. Wong parkir mawon ten mriku 2.000, mosok mlebu masjid wudu napa meneh teng kamar mandi. Niku ten terminal di jumlah niku sekitar parkir kamar mandi sekitar 10 ribuan, mandi 5.000. Terus berusaha untuk sedekah di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula muliaken, makruhatus shaum, apa yang dibenci
perbuatan apa saja yang dibenci tidak terpuji di saat bulan Ramadan. Minha mubalaghatun fil madmadah wal istinsak, terlalu sering biasanya jenengan wudu pertama cuci tangan habis itu berkumur, wal istinsak lan ngesep banyu di hidung. Lan iki nek pas poso napa meleh pas zuhur paling penak niku kumur-kumur kare ngecep-ngecep masukkan hidung niku paling penak. Napa meleh sering niku. Terus tenggorokan niki rasane niki kaya teles. Niki nek sering-sering dilakukan ini perbuatan makruh, dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau tidak dilakukan mendapat pahala. Cukup sekali, mboten usah sering-sering sampai basah tenggorokan, mboten usah. Jadi itu yang dimakruhkan. Nomor kali wadau kudan, itu biasa khusus ibu-ibu sering nyicipi makanan. Napa melenek pas habis asar ibu-ibu mesti masak diicip-icipi lah. Nek sering nyicipi, walaupun itu nanti gibras-gibras, kumur-kumur, kurang asem tambah asem, kurang garam tambah garam, kurang manis ditambahi gula. Niku mboten usah sering-sering oleh nyicipi, cukup sekali habis itu kumur dilepehke. Khawatirin niku nek terlalu sering terus nempel ten lidah, terus nek lali kecap-kecap terus ditelan. Nah, itu malah menjadikan batal puasa. Padahal ini hanya dimakruhkan oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah wal hijamatu, kalau dulu namanya cantuk, kalau sekarang adalah bekam. Melakukan bekam di bulan puasa itu dimakruhkan, lebih baik tidak dilakukan. Nek kepengin bekam ya bar buka. Selanjutnya yang dimakruhkan adalah wa madhu nahfil ilmi wa madhu nahwil ilki, punya permen karet. Terus permen karet niku nek dikunyah terus niku sing metu ludahe niku kan mboten karet ya, tapi kanan kiri mulut ini keluar air liur. Nah ini nek sering-sering dilakukan, air liurnya banyak malah jadi-jadi nanti masuk ke dalam perut. Makanya mengunyah permen karet di saat puasa adalah dimakruhkan. Bapak-bapak ibu-ibu yang mengatakan kalau kebut malam itu saya 15 menit mutilatus shaum, ini yang paling penting. Apa saja yang membatalkan puasa? Ahada asyara, ada 11 macam. Nomor setunggal dukhulul aini ila ma yusamma jaufan, memasukkan sesuatu ila ma yusamma jaufan, kepada tempat-tempat yang berlubang, min manfadin maftuhin, yaitu saluran-saluran yang terbuka di tubuh manusia. Saluran yang terbuka di tubuh manusia, satu adalah telinga, ada lubangnya, habis itu hidung, habis itu mulut, habis mulut adalah yang nyelempit di pantat, anus. Jadi segala sesuatu yang masuk di 4 lubang dan akan ke dalam perut itu puasanya sudah batal. Dengan kelebon banyu kupingi ini kan mesti deng-deng-deng. Ini caranya penera deng-deng, jenengan
ngambil air terus diteteski tes. Ini memasukkan sesuatu kepada lubang saluran, berarti poso batal. Ingat, sing ora kerosoh biasanya nek jenengan kumur-kumur apa, kalau dulu saya itu di kali kumur-kumur mandi di kali, tapi di kali habis di kali terus ngentut kan lubang anus kan terbuka, habis ngentut itu bisa nyedot air, wah itu batal. Segala sesuatu yang masuk kepada 4 lubang itu batal. Terus nek lara mata jenengan tetesi, terus biasanya tenggorokan itu rasanya kak kenyer-kenyer gitu, batal apa mboten? Mboten batal. Soalnya bukan lubang, mata ini tertutup, jenengan netesi tidak batal. Vaksin, jenengan sakit, apa ada orang sakit terus diinfus, divaksin dan lain sebagainya, batal apa betul? Tidak batal, karena tidak dimasukkan lubang tapi dimasukkan ke kulit, kecuali vaksin terus dileboknya kuping, itu jelas batal. Infus dileboknya cungur, lah niku batal. Tapi kalau tidak dimasukkan ke 4 lubang berarti boten batal. Nomor karo wal qayu, muntah yang disengaja, kekenyangan, sikat gigi, dirokok-rokok, muntah, batal. Wal jima'u lan jima' di siang hari, jelas niku juga membatalkan puasa. Wa khurujul maniyyi bimubasyaratin, keluarnya sperma bimubasyaratin karena tempelan kulit laki-laki dan perempuan. Jadi kenemenan wong ning nempel kulit mawon kok iso keluar sperma, ini batal. Apa ming gara-gara nempel kulit mawon boten, tapi disertai bisahwatin, dengan syahwat. Apa dengan syahwat kok enggak, ma'al amdi, tapi disengaja. Wis ditempel ke kulitnya bersahwat, disengaja, tidak hanya disengaja, wal ikhtiari, dan itu betul-betul berusaha, caranya tak tempel tuh dengan syahwat sengaja, terus keluarlah sperma, itu juga membatalkan. Wal ilmi bitahrim fil kulli, dan yang penting adalah dia mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Ini orang ngerti, orang batal, karena dia tidak tahu. Nek zaman sekarang nggak mungkin bilang tidak tahu, pasti tahu. Wal jununi, gila, walau lahdotan, walaupun gilanya itu sekedip, bar sahur, duhur, bar sholat duhur kok 5 menit terus edannya cuma 5 menit, baru sehat meneh, itu sudah batal puasanya. Tapi di dalam kitab Majalis Ramadan mengatakan nek waktu sahur tidak gila, terus gilanya nanti setelah zuhur terus sampai maghrib, itu dianggap tidak batal, karena waktu sahur adalah dia sehat, bukan edan lagi. Edannya setelah zuhur sampai maghrib itu tetap sah. Tapi di dalam kitab
ini dikatakan walau lahdatan, walaupun edannya itu hanya sekejap, itu membatalkan puasa Ramadan. Wasyukru, orang mabuk, jelas mabuk juga membatalkan puasa. Wal ihna'u lan ayanan, in ta'adda bihima walau lahdatan, mabuk atau ayanan walaupun mabuknya itu sekejap saja, ayanan juga sekejap saja, itu sudah membatalkan puasa. Au anna jami'an nahar, atau selama siang itu mabuk, itu malah juga batal. Yang sekejap aja batal, apalagi terus-terusan. Yang membatalkan puasa lagi adalah waridatu murtad. Habis sahur niat puasa, habis zuhur pindah agama pun murtad. Yang perlu diketahui, Pak, ada orang Islam tahun 2020 Islam, jadi sejak dulu sampai 2019 Islam, 2020 murtad, 2021 kok masuk Islam lagi. Berarti yang tahun 2020 yang kemarin murtad harus dibayar semua. Sholatnya juga harus diqadai selama tahun 2020, puasanya juga harus diqadai, karena dia habis Islam murtad terus Islam lagi. Murtad yang ini semuanya harus diqadai. Sholatnya juga harus 2 kali, zuhur ya sholat zuhur lagi, selama dia murtad itu harus mengqadai karena dia sudah pernah murtad. Wal haidhu, orang yang haid juga batal, tidak boleh puasa. Wan nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan juga membatalkan puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.